Di antara nikmat yang sangat agung adalah nikmat al-hidayah ya. Dan hidayah ini benar-benar hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisa diperoleh oleh orang yang memiliki harta yang banyak atau yang memiliki kekuasaan ya. Tidak ya. Siapa yang Allah kasih hidayah maka dia akan mendapatkannya. Dan siapa yang Allah tahan hidayah darinya maka dia tidak akan mendapatkannya ya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa beri hidayah kepadanya. Bahkan para nabi juga tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang mereka cintai ya. Allah telah memberikan contoh yang banyak dalam Al-Qur'an tentang para nabi ya. Seperti kita tahu bagaimana Nuh alaihissalam tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya dan putranya ya. Ya, sampai dia berusaha di detik-detik terakhir ya, ketika putranya akan tenggelam dia masih berkata, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naik dulu ke kapal kami dan jangan kau termasuk orang-orang kafir. Sampai dia menggunakan ya bunayya, itu putraku, berikan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang kepada putranya. Tetapi putranya tetap ngeyel, dia mengatakan qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke gunung yang bisa menolongku dari air banjir ini ya. Akhirnya wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya ada ombak yang menghalangi antara mereka berdua, akhirnya dia pun meninggal dunia. Itu pun Nabi Nuh masih mendoakan putranya dan Allah akhirnya tegur ya. Ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Wahai Nuh, sungguhnya putramu bukanlah dari keluargamu, sungguhnya dia telah melakukan amal yang tidak saleh, itu dia kafir. Maka jangan kau berdoa kepadaku, meminta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Nuh tidak mampu memberi hidayah kepada putranya. Istrinya pun dia tidak mampu. Ratusan tahun dia dakwahi, ternyata tidak mampu. Demikian juga Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut ya, yang Allah mengatakan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fakhanatahuma ya. Istri Nuh, istri Lut alaihi wassalam, keduanya adalah istri-istri dari dua hamba kami yang saleh. Kata Allah fakhanatahuma, namun kedua istri tersebut berkhianat kepada suami mereka ya. Akhirnya waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin, maka masuklah mereka kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Bahkan kata para ulama, Nabi Nuh dan Nabi Lut sama sekali tidak bisa memberi secercah harapan kepada keduanya. Makanya Allah berkata faqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka masuklah kalian berdua wahai istri Lut dan istri Nuh bersama orang-orang yang masuk neraka. Yaitu tidak ada dikatakan di neraka kalian karena kalian dua istri Nabi, kalian beristri nanti masuk nerakanya belakangan. Enggak, masuk bareng bersama yang lainnya. Masuk bareng bersama yang lainnya sehingga Nuh dan Lut alaihi wassalam tidak bisa memberi harapan kepada mereka berdua di akhirat sama sekali. Bahkan mereka berdua masuk neraka bersama yang lainnya. Dan Allah juga beri contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya ya. Sampai berusaha berdakwah dengan sebaik mungkin, dengan selembut mungkin, namun tetap tidak mendapat hidayah, bahkan ayahnya marah. Dia berkata, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti dakwahi aku wahai Ibrahim, kata ayahnya, aku akan merajam engkau. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya dengan penuh kesedihan ya. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, begitu semangat mendakwahi pamannya Abu Thalib yang sangat dia cintai ya. Dan Abu Thalib itu manzilahnya seperti ayahnya sendiri karena Abu Thalib dan Abdullah ayahnya Nabi saudara kandung.
Dan Abu Talib mencintai Nabi seperti layaknya anaknya sendiri, bahkan lebih cinta daripada anak-anaknya. Ya. Oleh karenanya Nabi sangat sangat sayang kepada Abu Talib. Namun ketika dia meninggal, ya, atau Rasulullah dakwai dengan berbagai macam dalil, bukti, dan itu diketahui kebenarannya oleh Abu Talib. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Abu Talib sakit keras, maka Nabi SAW pun mendakwahinya di akhir hayatnya, namun tetap dia memilih di atas agama kesyirikan. Maka Nabi berkata, la astaghfirannallaha laka ma lam unha anka. Saya akan mohon ampunan kepada Allah untuk engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Rasulullah ada perasaan ini mungkin dilarang, dan benar akhirnya Allah melarang. Allah turunkan firman-Nya, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk mohon ampunan kepada orang musyrikin meskipun karib kerabat. Kemudian Allah turunkan ayat khusus tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ini semakin menjelaskan bahwasanya hidayah benar-benar hak Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dapat hidayah, maka dia tahu bahwasanya murni itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, Nabi saja tidak bisa beri hidayah, ya. Ya. Benar Nabi SAW bisa menjelaskan dengan penjelasan terbaik. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terkumpul pada Nabi sebab-sebab penjelasan yang terbaik, sebab-sebab hidayah. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, itu kalian kenal dia. Kalian tahu siapa Muhammad, ya. Orang yang amanah, yang jujur, akhlak mulia, ya. Min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kemudian dia merasa berat apa yang berat bagi kalian. Harisun 'alaikum, dan sangat semangat kalian dapat petunjuk. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada orang-orang beriman. Artinya terkumpul pada Nabi segala sebab hidayah, ya. Dan Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau sungguh-sungguh benar-benar memberi penjelasan, itu hidayatul irsyad, petunjuk kepada jalan yang lurus. Namun siapa yang membuka hati manusia untuk menerimanya? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mampu. Nabi tidak mampu, ya. Nabi tidak mampu. Bahkan pernyataan sebagian sahabat, saya lupa Abu Bakar atau Umar, ya. Seandainya pamanmu masuk Islam, kami lebih suka daripada orang tua kami yang masuk apa? Islam. Subhanallah, saking bagaimana mereka tahu cintanya Nabi kepada siapa? Kepada Abu Talib. Dan Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maka dari sini, ketika seorang mendapatkan hidayah, maka dia yastash'ir, itu dia benar-benar hendaknya merenungkan, merasakan bahwasanya ini adalah karunia yang luar biasa dari Allah. Allah telah memilihnya dari sekian miliaran manusia, dipilih untuk mendapatkan hidayah Islam. Kemudian Allah pilih dia lagi untuk mendapatkan hidayah sunnah. Dan Allah pilih dia lagi misalnya untuk mendapatkan hidayah istiqamah, ya. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Taib. Oleh karenanya, meskipun sebab hidayah sudah terkumpul, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan dapat hidayah. Sebagai contoh misalnya orang munafik. Orang munafik, mereka sebab-sebab hidayah sudah meliputi mereka. Mereka tinggal bersama Nabi, ya. Mereka juga sholat berjamaah bersama Nabi. Mereka juga dengar ceramah Nabi, ya. Tapi mereka munafik. KTP-nya Islam, zahirnya Islam, tapi batinnya apakah? Kafir. Mereka juga melihat akhlak Nabi, mereka juga lihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kurang? Satu aja, Allah tidak kasih apa? Hidayah. Sebab hidayah sudah full, tapi mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman karena tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sebaliknya ada orang jauh dari sebab hidayah, tapi Allah kasih hidayah. Contoh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tinggal di tengah-tengah kaum Majusi, jauh di Persia, jauh dari Hijaz, jauh dari Mekah dan Madinah, ya. Kemudian bapaknya adalah pembesar Majusi, ya.
Tapi subhanallah Allah kasih hidayah sehingga dia berjuang dengan perjalanan imannya sampai dia berjuang sampai jadi budak akhirnya ya, diperjualbelikan sampai jadi budak, akhirnya dia menebus dirinya supaya bisa mendapatkan apa? Hidayah. Siapa yang sangka orang seperti Salman bisa dapat apa? Hidayah. Allah yang kasih hidayah. Sama kalau kisah zaman sekarang seperti Syekh Abdullah Swaidi, adik kelas saya ya, di Madinah. Dari Swedia, orang bule ya. Tinggal di tengah komunitas Nasara, bahkan ateis ya. Tahu-tahu dapat hidayah. Sampai sekarang saya dengar keluarganya masih non-muslim. Jadi komunitas tahu-tahu belajar di Madinah, sekarang jadi doktor, bahkan jadi pendakwah. Dan diundang kemana-mana. Punya buku 3 jilid tentang membantah syubhat-syubhat ateis dalam tulisan bahasa Arab. Gimana? Ini orang bule ngalahin kita, gimana? Kita masih bulepotan. Dia subhanallah, siapa yang sangka ya, bisa dapat hidayah di tengah-tengah lautan kesesatan, di tengah lautan dunia, glamornya hidup dunia, ya, kenyamanan, tahu-tahu dia dapat apa? Hidayah. Ya, kalau Allah berkehendak kasih hidayah, dapat apa? Dapat hidayah ya. Oleh karenanya ini yang saya ingatkan, bahwasanya hidayah murni dari Allah. Oleh karenanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang paling ditekankan bagi kita doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini doa yang wajib bagi kita kalau kita salat selalu baca doa ini. Kita kalau salat 5 waktu, setiap rakaat harus baca doa ini. Dan bahkan kalau kita perhatikan Al-Fatihah, muqaddimahnya semuanya untuk menuju doa ini. Ya, kita kan ihdinas alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian semua. Kita tahu di antara adab doa adalah memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, muji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, muji Allah. Maliki yaumiddin, muji Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bertawassul dengan amal. Sungguhnya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kemudian baru minta. Jadi Al-Fatihah itu isinya pertama memuji Allah, kemudian bertawassul dengan amal saleh, kemudian berminta. Mintanya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini semua satu rangkaian. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka, itu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bukan jalan orang yang Engkau murkai, yaitu Yahudi maupun apa? Nasara. Maka ini dalil bahwasanya doa teragung adalah doa minta hidayah. Doa minta hidayah. Baik. Hidayah tentunya, mungkin ada bertanya, Ustaz kita sudah dapat hidayah, ngapain minta hidayah? Hidayah banyak ya. Hidayah banyak. Hidayah dari kufur menuju apa? Islam. Ya. Kemudian hidayah dari bid'ah menuju sunnah. Hidayah dari maksiat menuju ketaatan. Ini semua hidayah. Hidayah. Kemudian hidayah untuk istiqamah, itu juga apa? Hidayah. Saya ulangi, hidayah dari kufur menuju apa? Islam. Kalau itu kita semua sudah dapat, alhamdulillah. Bahkan kita lihat langsung muslim ya. Yang kedua tapi hidayah dari apa? Bid'ah menuju apa? Sunnah. Tidak semua orang dapat. Kemudian hidayah dari maksiat kepada ketaatan. Mungkin dan pasti di antara kita masih ada melakukan apa? Maksiat. Kita butuh hidayah untuk meninggalkan maksiat tersebut menuju ketaatan. Kalau sudah ketaatan, maka hidayah untuk bertahan istiqomah di atas ketaatan tersebut. Kalau sudah mendapat ketaatan, butuh ketaatan yang lain. Karena ketaatan tidak sedikit, masih banyak. Maka kita butuh hidayah-hidayah yang lain agar bisa terbuka cakrawala ketaatan yang lain. Kalau sudah terbuka cakrawala ketaatan, kita ingin menjalankan ketaatan tersebut dengan sempurna. Kita sholat butuh hidayah. Tidak selalu kita sholat khusyuk. Ya. Kita haji butuh hidayah agar haji bisa dengan baik. Ya. Kita bisa umrah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwah dengan hidayah agar dakwah yang benar. Kita ngurus anak istri dengan hidayah agar bisa ngurus mereka dengan benar. Sehingga kebutuhan hidayah selalu. Tidak ada satu detik pun kecuali seorang hamba butuh kepada apa? Hidayah. Makanya wajar jika kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Jangan terbayang petunjuk cuma dari kufur ke Islam. Enggak, hidayah itu luas. Hidayah itu luas. Oleh karena Nabi SAW doanya banyak minta hidayah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Allahumma hdi qalbi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada hatiku. Rasulullah minta hidayah, ya. Ya. Kemudian hidayah untuk istiqamah, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qalbi ala taatik. Doa Nabi SAW banyak minta
hidayah. Apa doa Nabi? Allah ketika jalan menuju salat subuh, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i apa? Nuran wa fi basari. Itu hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada nur, maksudnya apa? Hidayah, agar hatiku dapat hidayah, agar pendengaranku di atas hidayah, agar penglihatanku melihat hidayah. Fauqi nur tahti nuran, itu agar terjaga ya. Maka hidup ini selalu butuh hidayah. Kita aja menghadapi permasalahan, kita nggak tahu mulai dari mana, bagaimana menghadapinya. Ada masalah depan kita, kita butuh hidayah Allah. Allah mahdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku agar aku bisa menjalani ujian ini. Menjalani ujian butuh hidayah enggak? Butuh. Kalau enggak kita bingung. Kita terjungkal, kita terjatuh. Ya. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harf. Wa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabat fitnatun qalaba ala wajhihi. Ya. Di antara manusia yang menyembah Allah cuma di pinggiran. Kalau dapat nikmat dia bertahan, kalau dapat ujian dia terjungkal, ya. Tidak semua orang bisa kokoh, tegar ketika menghadapi ujian. Maka hidayah benar-benar di tangan Allah dan mintalah kepada Allah. Dan di antara doa kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah berilah aku petunjuk agar aku bisa bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, maka sinilah kita terbuka cakrawala kita tentang ternyata hidayah itu banyak modelnya dan kita membutuhkan semua hidayah tersebut, ya. Namun di sana ada hal-hal yang menghalangi hidayah, yang menjadikan seorang akhirnya tidak menyambut hidayah tersebut, ya. Meskipun sebab-sebab hidayah sudah sangat banyak, ya. Saya akan sebutkan beberapa sebab penghalang hidayah, ya. Yang pertama, terhalanginya seorang dari hidayah karena kejahilan. Karena apa? Kejahilan. Ya. Karena kejahilan. Banyak orang benci dengan Islam karena tidak tahu tentang hakikat apa? Islam. Banyak orang benci dengan sunnah karena tidak tahu hakikat apa? Sunnah, ya. Maka dikatakan pepatah, an-nasu a'da'u ma jahilu, ya. Manusia itu adalah memusuhi apa yang dia tidak tahu. Manusia memusuhi apa yang dia tidak. Kalau dia tidak tahu, tidak kenal, maka tak sayang, ya. Maka dia musuhin. Maka di antara sebab seorang terhalang dari hidayah tidak mau belajar. Kalau dia belajar, dia mengetahui, mendalami, maka dia akan menyambut hidayah tersebut, ya. Alhamdulillah banyak kita dengar orang-orang non-muslim yang kemudian belajar Islam, ya. Kemudian akhirnya mengenal Islam melalui tulisan-tulisan, artikel-artikel, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk apa? Islam. Karena kalau yang mereka dengar, ya beda. Mereka mendengar Islam itu begini. Setelah mereka membaca, mereka berinteraksi dengan orang Islam, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Maka ini terkait kufur kepada Islam. Demikian juga terkait dengan sunnah, butuh belajar, ya. Banyak orang memusuhi ajaran-ajaran sunnah Rasulullah SAW karena tidak tahu, ya. Tidak tahu. Tapi kalau mereka duduk di majelis ilmu, mereka mempelajari, mereka mendengar, mereka menilai, ya, dengan hati yang bersih, maka banyak di antara mereka akhirnya senang dengan sunnah dan akhirnya mengikuti jalan sunnah. Maka di antara hal yang menghalangi seorang dari hidayah tidak mau mendengar, tidak mau belajar, tidak mau mengetahui. Ini adalah nau'un minal i'rad, salah satu bentuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau, saya enggak mau hadir, saya enggak mau dengar, saya enggak mau baca sedikit pun, enggak mau, ya. Sehingga tetap memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui hakikatnya, ya. Padahal kalau dia tahu, dia akan nyaman di dalam kebenaran tersebut, ya. Makanya saya dulu aja waktu belum kenal sunnah, ya, saya malas sebenarnya, kan ada kajian di situ, ada di Jogja. Saya enggak mau, tapi ada seorang ikhwan yang sabar, dia bilang, ayo mas, kita ke sana. Enggak, ke sana aja loh. Dia paksa sampai saya merasa enggak enak, sampai saya harus duduk di kajian di salah satu ustadz di Jogja. Ini salah satu sebab hidayah. Saya sudah enggak mau, dia paksa. Kadang ketemu saya di masjid, ayo coba lah, saya jemput, saya antar. Dia antar saya, ya.
Sampai saya merasa nggak enak, sampai akhirnya saya ke sana ngobrol sama sang ustadz, ternyata ustadznya nyaman, akhirnya saya ikut kajian, akhirnya jadi begini. Maksud saya di antaranya karena saya sudah dengar yang nggak enak tentang sunnah. Oh, gini beginilah, inilah anulah. Jadi saya sudah antipati sebelumnya. Ini tuh saya alami sendiri. Saya antipati, tapi ada satu ikhwan yang ya udah nggak usah dengar. Cuma coba dulu deh, dia paksa sampai saya nggak enak sama dia. Saya datang dengan merasa tidak enak, tapi ya daripada dia marah, mending saya hadir aja. Ya saya pingin tahu sih juga. Akhirnya timbul kepo, pingin tahu. Akhirnya nyaman. Akhirnya apa? Nyaman ya. Oleh karenanya salah satu sebab tertolaknya hidayah karena tidak mendalami, tidak mengetahui, hanya mendengar dari sisi yang buruk-buruk tanpa mempelajari hakikat sesuatu tersebut. Taib yang kedua di antara sebab penghalang hidayah adalah al-jalisus su', yaitu teman yang buruk. Itu circle yang buruk. Dan ini juga adalah salah satu sebab utama ya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana seorang menyesal masuk neraka gara-gara temannya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula, dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kelak orang zalim akan menggigit tangannya, itu menunjukkan penyesalan, jengkel, nyesal ya. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dia berkata, seandainya saya dulu mengikuti jalan Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, kenapa saya dulu tidak menjadikan si fulan, kenapa saya menjadikan si fulan sebagai teman? Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari petunjuk ba'da idh ja'ani, setelah petunjuk datang kepadaku. Ini teman buruk ini membuat dia tersesat gara-gara salah berteman, gara-gara salah circle ya. Jadi ternyata di akhirat ada orang yang masuk neraka gara-gara ngikutin apa? Temannya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman ya. Padahal Allah jadi teman, akhirnya mengikuti dia, akhirnya masuk neraka jahanam ya. Karena pertemanan itu mengharuskan adanya sinkronisasi ya. Makanya sebenarnya berkata, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Ya. Kalau kau ingin tahu seseorang, enggak usah tanya tentang dia, tanyalah tentang teman dekatnya siapa. Ya. Fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Sungguh teman itu hanya mengikuti temannya saja. Ini perkataan seorang penyair. Jadi kalau mau tahu tentang seorang, enggak usah tanya-tanya temannya modelnya apa. Dia pasti mirip dengan apa? Temannya. Dan Rasulullah SAW berkata, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama teman dekatnya. Khalil maksudnya teman sahabat dekatnya. Maka seorang hendaknya milah-milih, memfilter siapa yang mau dijadikan teman. Karena kalau kita sering jalan sama dia, entah kita terpengaruh dia, entah dia terpengaruh kita. Pasti sinkron. Kalau nggak sinkron, kita nggak bisa berteman dengan dia. Ya, kalau kita lemah, ya, syakhsiyah itu kepribadian kita lemah, kita ke bawah. Hanya mengikuti jalan teman tersebut ya. Karenanya para ulama menyebutkan di antara sebab Abu Talib tidak dapat hidayah atau terhalang dari hidayah karena temannya. Padahal di akhir hayat dia hampir dapat hidayah. Ketika sakit keras, maka datanglah Nabi Muhammad SAW untuk mendakwai pamannya. Ya. Maka setelah perjalanan sekian lama, ya Rasulullah sejak dapat diangkat menjadi seorang Rasul, ya, dan Abu Talib wafat pada tahun 10 kenabian. Itu 10 tahun dia mengenali dakwah Muhammad SAW. Dan 10 tahun tersebut dia membela dakwah Nabi SAW. Dan dia tahu benar tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya dia pernah menunjukkan ya pembelaan dia kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Wallahi lan yasilu ilaika bidarbatin hatta uwassada fit turabi dafina." Kata dia, demi Allah, mereka tidak bakalan bisa mukul engkau wahai ponakanku sampai aku masuk liang lahat baru mereka bisa pukul engkau. Ya. Pernyataan luar biasa ya. Saya akan bela mati-matian. Dan dia tahu tentang kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia berkata, "Walau qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Kata Abu Talib, sungguh aku telah tahu agama terbenar adalah agama Muhammad dari seluruh agama-agama orang-orang. Jadi Abu Talib dia seorang pedagang, dia sudah melihat berbagai macam model agama. Dia sering ke negeri Syam. Dia tahu agama Yahudi, dia tahu. Dia tahu agama Nasara. Dia tahu agama Majusi. Dia tahu agama musyrikin penyembah berhala. Dan dia tahu agama Muhammad. Dia tahu model-model agama. Dia mengatakan, aku telah mengetahui seluruh agama dan aku tahu agama yang terbaik agamanya ponakanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaulal malamatu, kalau bukan karena cercaan, wahidharu masabbatin, karena untuk menghindari cacian, la wajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh kau telah dapati aku akan jelas-jelas masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap semangat mendakwahi pamannya ya. Sampai ketika akhir hayatnya, maka Rasulullah SAW pun datang jenguk pamannya. Maka Rasulullah berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Suatu statement yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ngomong ini aja la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hari kiamat kelak. Sampai sebagian ulama mengatakan seandainya Abu Talib masuk Islam, maka kedudukannya mungkin sejajar dengan Abu Bakar dan Umar, bahkan mungkin lebih. Ya, kalau dia masuk Islam. Ya. Karena Rasulullah bilang, aku akan bela engkau di hari kiamat kelak. Ya. Kenapa? Karena jasanya luar biasa. Yang rawat Nabi masih kecil siapa? Abu Talib. Abu Talib yang ngurusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diboikot oleh orang-orang Quraisy, Nabi tinggal di mana? Di Syi'b Abi Talib, yaitu di tempat wilayah daerah milik Abu Talib situ. Dan seluruh Bani Hashim, kafir maupun muslim, bela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa namanya? Karena hamiyah, itu karena kesukuan. Yang memimpin pembelaan tersebut Abu Talib. Sabar hidup susah bersama Nabi selama 3 tahun, ya, diboikot ya oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Ya. Enggak ada yang berani mukul Nabi sedikit pun ketika Abu Talib masih hidup. Jadi jasanya luar biasa. Seandainya dia masuk Islam, mungkin kedudukannya di surga sejajar dengan Abu Bakar dan Umar atau mungkin lebih daripada itu. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena ada temannya ketika itu. Kata Rasulullah SAW, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bi indallahi." Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Tiba-tiba ada Abu Jahal dan ada temannya satu. Mereka berdua berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Fa'aada. Maka Rasulullah ulangi lagi. "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha, aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'aada. Keduanya temannya tadi ngulangi lagi. "Apakah kau benci dengan agama bapakmu?" Fakana akhiru maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir hayatnya dia di atas agama Abdul Muttalib. Seandainya Abu Jahal dan temannya tidak hadir, kira-kira Abu Talib masuk Islam enggak? Masuk Islam. Hah? Kenapa? Seandainya temannya enggak datang tadi, kira-kira Abu Talib masuk Islam enggak? Masuk Islam. Enggak ada. Insya Allah ya. Cuma ada 2 orang ini, repot. Dia mau bilang Islam enggak enak sama 2 temannya. Kalau temannya enggak ada 2, antara dia dengan Nabi aja selesai. Tapi enggak ada teman 2 aja, dia enggak enak ya. Ini teman lama gimana? Teman gua. Akhirnya masuk neraka. Meskipun nerakanya yang paling ringan. Dia satu-satunya orang kafir yang berhak mendapatkan peringanan azab. Hukum asal orang kafir enggak dapat peringanan azab. Ya. Ya. Walladzina kafaru lahum nahur jahannam. Ya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir tidak akan diringankan azabnya. Ya. Tidak ada orang kafir diringankan azabnya tidak akan diringankan. Kecuali siapa? Abu Talib. Makanya ketika Abu Talib sudah meninggal, Ibnu Al-Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya.
Apa yang bisa kau lakukan terhadap pamanmu? Innahu kana yahutulaka wa yaghdabu laka. Dia dulu melindungimu, dia dulu marah karena engkau. Apa ada enggak bisa yang kau lakukan buat pamanmu? Karena Abu Talib saudaranya Al-Abbas ya, sama-sama pamannya Nabi. Al-Abbas bin Abi Thalib paman Nabi, Abu Talib paman. Jadi tanya gimana kakak kita tuh gimana? Bisa enggak kau bantu wahai ponakan? Maka Nabi mengatakan, "Laula ana lakana fi darkil asfala minan nar. Huwa fi dhahdahin minan nar." Kalau bukan karena aku, dia sudah di neraka jahanam yang paling bawah. Kenapa Abu Talib kalau bukan karena syafaat Nabi berada di neraka paling bawah? Karena dia sudah tegak hujjah kepada dia seluruh hujjah. Dia tahu benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tahu kebenarannya, dia kenal betul Muhammad ini ponakannya, dan dia tahu benar mukjizat Nabi, dia tahu semuanya. Tapi masih ngeyel. Harusnya di neraka yang paling apa dah? Dasar. Tetapi karena laula ana, kalau bukan karena aku, neraka paling dasar. Tapi kata Nabi, huwa fi dhahdahin minan nar, dia berada di percikan api neraka. Dhahdah itu adalah sungai yang surut, kalau seorang berjalan maka airnya cuma sampai di kakinya, tidak sampai melebihi mata kaki. Maka dalam sebagian riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamah Abu Talib wa huwa yanta'ilu bi na'lain minan nar yagli bihima dimaguhu. Orang yang paling ringan adabnya di neraka adalah Abu Talib. Dia pakai sendal api, sendalnya saja, jadi apinya cuma di bagian kaki bawah aja. Ya. Dan ternyata otaknya mendidih. Antumnya kalau jalan misalnya di Mekah, di Madinah, kemudian musim panas, dan pakai sendal jalan panas sekali, nggak kuat kita ya. Panas. Atau di aspal lagi panas. Kalau sini panasnya nggak terlalu, tapi kalau di Arab Saudi panas sekali ya. Kita lihat sendal, kalau tegel, yang bukan tegel yang putih, tegel yang warna itu panas sekali ya. Kita nggak kuat. Kita jalan sebentar udah melepuh kaki. Gimana kalau pakai sendal api, apalagi api neraka, maka otak mendidih. Maka yang menyebabkan Abu Talib tidak masuk Islam, para ulama menyebutkan diantaranya karena ini. Karena teman-teman circle ini bahaya ya. Ibu-ibu jangan salah circle ya. Hati-hati. Sebagian wanita salah circle, akhirnya repot ya. Duniawi ya. Malas ngaji. Circle membantah suami ya. Ada. Kalau ketemu temannya ibu-ibu yang lain, loh, kamu kok nurut banget sama suami? Jangan begitu, jangan dibodohin sama suami ya ini. Circle pembantah apa? Suami. Dia ajarin caranya membantah apa? Suami. Ya. Diajarin cara untuk mengambil uang suami. Diajarin gimana untuk duniawi sehingga pikirannya beli yang branded. Salah pergaulan, salah circle. Tadinya pakai kantong plastik mau zuhud. Sekarang harus bermerek. Siapa yang ngajarin? Salah circle. Kasihan. Ya. Sama bapak juga begitu ya. Salah circle bahaya. Taib. Jadi mau saya ini penting ya. Ketika kita salah lingkungan, maka bahaya. Ya. Maka bahaya. Taib. Maka seorang berusaha ya mencari teman yang baik agar dia tidak terhalang dari apa? Hidayah. Dan kalau kita berteman dengan yang baik, insya Allah dapat keberkahan. Itu teman-teman berkah, majelis berkah ya. Kegiatan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan tentang kisah 3 orang yang berjalan dari Bani Israel, kemudian turun hujan, kemudian mereka masuk goa. Mereka masuk goa untuk berlindung, tahu-tahu turun batu nutupin goa. Akhirnya mereka 3 berdoa. Ternyata mereka 3 orang soleh semuanya. Satu berdoa tentang berbakti sama orang tua, akhirnya batu kebuka dikit pintu goa, tapi belum bisa keluar. Satu lagi berdoa tentang bagaimana dia menjaga dirinya sehingga meninggalkan kemaksiatan karena Allah sehingga terbuka lagi. Yang ketiga tentang amanahnya, bagaimana dia mengembalikan gaji anak buahnya, akhirnya terbuka. Akhirnya mereka keluar. Seandainya 3 orang tersebut, satunya tukang maksiat, enggak terbuka itu pintu goa. Paham? Makanya dengan teman-teman yang sama-sama satu visi, sama-sama berusaha akhirat, orientasi akhirat, itulah circle yang benar, yang akan terbuka bagi kita banyak hidayah. Tapi kalau kita sudah teman ternyata duniawi banget, yang tidak ingatkan pada akhirat, ingatkan pada duniawi, bahkan buat kita lalai dari agama, selalu ingat
dunia. Bahkan yang tadinya kita ikhlas malah diajarin untuk riya, untuk selalu publish, untuk posting. Akhirnya kita tersibukkan dengan duniawi. Ini banyak dari hidayah terhalang dari kita. Banyak terhalang dari hidayah dari kita. Maka seorang hati-hati, jangan sampai salah circle. Kalau circle yang buat dia jauh dari Allah, maka tinggalkan circle tersebut. Kalau tidak, akan banyak hidayah yang mental darinya. Ya, karena banyak kalau sudah terkait dengan kepentingan susah. Salah circle, salah bergaul, masuk dalam bisnis yang enggak benar, sudah. Mau kasih petunjuk kan ada kepentingan di situ, ada kepentingan. Kita bilang sunnahnya kayak gini, enggak udah tutup mata. Kenapa ada kemanfaatan dunia didapatin sehingga akhirnya banyak hidayah mental gara-gara hal tersebut. Tapi di antara penghalang hidayah yang keberapa? Yang ketiga, sombong ya. Rasulullah SAW bersabda ketika ada seorang, Rasulullah berkata dalam hadisnya, "Man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan zarrah. Ada seorang bertanya, Rasulullah, seorang yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kalau seorang senang bajunya bagus, sendalnya bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, bukan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, Allah suka keindahan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haq wa qamtun nas. Kibr adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Di antara kibr itu menolak apa? Kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran. Dan Rasulullah mendahulukan batarul haq daripada qamtun nas, menolak kebenaran. Dari Rasulullah dahulukan penyebutannya, baru kemudian Rasulullah merendahkan manusia. Kenapa? Karena batarul haq itu sombong di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu lebih parah. Karena kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian ditolak. Ya. Jadi dia sombong di hadapan Allah dan Rasulnya. Makanya sombong yang paling bahaya, sombong yang menjadikan seorang menolak hidayah, menolak apa? Kebenaran. Lebih parah daripada sombong merendahkan orang lain. Mungkin dia sama orang lain tawadhu, tapi ketika datang kebenaran dari Allah dia tolak. Karena dia enggak sombong, merasa pintar, merasa ini, merasa anu, dia tolak, ngeri. Maka kesombongan yang parah adalah kesombongan di hadapan Allah dan Rasul daripada kesombongan di hadapan manusia yang lain. Dan keduanya melazimkan ya, ketika kebenaran tersebut datang dari orang yang menurut dia rendah, maka dia tolak. Kenapa? Disampaikan oleh orang yang menurut dia rendahan, maka dia tidak mau terima ya. Karenanya sejarah membuktikan bahwasanya pengikut para nabi rata-rata orang miskin. Ketika orang-orang kaya, maka mereka punya kesombongan. Mereka tidak mau menerima kebenaran karena kebenaran tersebut mungkin diikuti oleh orang-orang miskin. Mereka tidak mau disejajarkan dengan orang-orang miskin. Seperti Allah sebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh alaihissalam, ya. Para kaumnya mengatakan, wahai Nuh, kalau kau ingin kami beriman, jangan dekatkan kami sama orang miskin mengikuti kalian, mengikuti engkau. Kami ingin pisah, kami ingin tinggalkan mereka sama kami aja. Tinggalkan mereka sama kami aja, kami orang kaya, biar kami yang beriman bersama engkau. Makanya mereka berkata, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami melihat yang ikut engkau wahai Nuh dalam surat Hud, kami lihat yang ikut engkau wahai Nuh hanyalah orang-orang rendahan yang badiyar ra'yi, tidak pikir panjang, kau ngomong langsung ikut. Mereka tidak seperti kita. Kita pintar, kita telaah dulu, kita cerna dulu. Mereka goblok-goblok baru dengar langsung apa? Beriman. Orang-orang miskin biasa. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami lihat yang ikut engkau hanyalah orang miskin yang langsung menerima, tidak mikir, tidak cerna dulu, tidak seperti kami. Kemudian juga dalam ayat yang lain mereka berkata, qalu anu'minu laka wattabaka al-ardhalun. Apakah kami mau ikuti engkau sementara pengikutmu al-ardhalun, orang-orang rendah? Gimana? Enggak bisa. Enggak bisa kami gabung dengan mereka. Bahkan mereka mengatakan, tinggalkan wahai Nuh, tinggalkan orang miskin, kami akan beriman. Kata Allah, Nabi Nuh berkata, wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak bakalan ngusir mereka orang miskin, enggak bakalan. Ya, kalau mau beriman enggak. Jadi mereka kasih syarat. Kalau mau beriman harus majelis orang kaya aja, miskin-miskin jauhin. Enggak bisa gabung, kami enggak bisa gabung. Tinggalin dulu sama kami dulu ya. Ini sombong.
Gara-gara sombong tidak mau menerima apa? Kebenaran. Maka Allah menyuruh Nabi Nuh bersabar, menyuruh Nabi Nuh untuk tetap bersama orang-orang apa? Orang-orang yang miskin. Ya. Ya. Demikian juga Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika ada orang-orang musyrikin kasih ide, wahai Muhammad, dakwai kami aja dulu, orang apa namanya orang miskin-miskin tinggalkan dulu. Ya. Maka Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajh. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang miskin, yaitu para sahabat yang miskin. Alladzina rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yang berdoa kepada Allah pagi dan petang, yuriduna wajh, yang mereka ikhlas mengharap wajah Allah. Jadi jangankan dengar ocehan mereka. Dan Nabi sempat punya ide untuk fokus kepada orang kaya dan akhirnya Allah tegur, yaitu abasa wa tawalla. Ya, ketika Rasulullah sedang mendakwai beberapa pembesar orang Quraisy lagi fokus, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta. Dia datang, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah aku dari apa yang Allah ajarkan kepada." Maka Rasulullah berpaling dengan wajah masam, kemudian berpaling, kemudian pingin fokus sama, karena logikanya benar, ini orang kaya kalau dapat hidayah kan insya Allah bagus kan. Ini kamu ganggu ini maksudnya. Ini ganggu dan lagi fokus, ganggu. Rasulullah berpaling bermuka masam. Subhanallah turunkan ayat negur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya, maka dia berpaling dan bermuka masam. Padahal Ibnu Ummi Maktum tidak lihat Nabi bermuka masam dan dia tidak tahu juga Nabi berpaling. Yang tahu siapa? Allah. Allah tegur Nabi dan Nabi bacakan ayat tersebut. Abasa wa tawalla. Makanya kalau Rasulullah ketemu Ibnu Ummi Maktum, Rasulullah mengatakan, marhaban, selamat datang kepada orang yang Allah menegurku gara-gara dia. Subhanallah. Maksudnya apa? Rasulullah sempat juga punya ide, maksudnya ide orang-orang pembesar-pembesar aja kita dakwahi, ini mengganggu, tapi ternyata Allah tegur. Yang sampai kita juga begitu. Itu lagi ada orang pejabat datang, anak ingusan, jangan, tidak apa-apa, sambut, dia pengen hidayah. Ini kan kita baru usaha, ini sudah jelas-jelas dapat hidayah, bahkan pengen tambah hidayah. Ini masih belum tentu. Ini masih belum tentu. Ya. Oleh karenanya, maka tentu memang ada maslahatnya. Rasulullah ketika mandai orang kaya ada maslahatnya. Ada, tapi ketika ada orang miskin datang, tidak boleh diabaikan, tidak boleh diabaikan. Makanya saya terus terang agak sedih ketika mendengar ada kajian ternyata yang bayar mahal dekat dengan ustadznya, yang bayar murah paling belakang. Maksud apa pertimbangan apa di situ? Apa di situ? Kalau kita masjidkan yang datang paling dulu di depan, silakan. Mau miskin mau kaya. Yang bayar 1.200.000 dekat ustadz. Bahkan yang bayar 2,5 juta bisa makan sama ustadz, ngobrol sama ustadz. Yang bayar 600 di belakang remang-remang. Ini maksudnya pertimbangannya apa? Saya masih belum paham. Kemaslahatannya apa di balik itu ya? Kenapa harus demikian ya? Kenapa harus demikian? Baik, ini sekedar apa namanya? Curhat. Oh, kejadian. Iya, makanya kejadian saya cerita makanya. Jadi mau saya di antara hal yang menghalangi orang dari hidayah adalah kesombongannya. Sombong akhirnya tidak mau menerima hidayah. Maka demikian juga Allah sebutkan tentang misalnya kaum saleh, yaitu kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Allah berfirman, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi alladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Berkata orang-orang yang sombong dari kaum Samud, dari kaum Nabi Saleh kepada orang-orang miskin, kalian beriman ya kepada Saleh, ya. Kalian beriman kepada Saleh. Mereka ngejek. Jadi mereka orang sombong karena kesombongan buat mereka tidak beriman. Dan ini semua kembali kepada siapa? Iblis. Iblis yang sombong, ya, illa iblisa, ya. Kenapa? Istakbara, ya, sombong, ya. Maka dia berkata, ya, wahai ya Allah, apakah saya harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin.
engkau ciptakan aku dari ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Gimana unsur api sujud kepada unsur tanah? Jadi iblis sombong sehingga tidak mau sujud kepada Adam, padahal Allah yang telah memerintahkan. Hati-hati, kesombongan ini bisa membuat orang menolak apa? Kebenaran. Kalau datang kebenaran, jangan lihat kepada siapa yang bawa. Lihat ini benar enggak, karena ini dari Allah dan Rasulnya. Kadang kalau kita fokus kepada yang bawa, kita bisa nolak. Kita bisa nolak. Ya. Harusnya kita fokus yang dia bawa benar atau tidak. Kalau benar kita terima. Meskipun pembantu kita yang sampaikan, meskipun supir kita yang sampaikan, meskipun mungkin anak buah kita yang sampaikan, meskipun siapapun. Ya mungkin anak SD yang tidak lulus ya sampaikan, kalau itu benar kita terima. Harusnya demikian karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat kepada siapa yang bawa, tapi lihat kepada konten dari yang dia sampaikan. Karena kalau kita lihat kepada yang bawa, terkadang kesombongan muncul, akhirnya kita tolak. Demikian juga seperti apa namanya? Oh nanti akan kita bahas ya tentang Fir'aun insyaallah setelah ini. Jadi salah satu sebab adalah al-kibar, kesombongan. Sebab berikutnya yang membuat orang terhalang dari kebenaran yang keberapa? Yang keempat, al-hasad, hasad, dengki. Ini penyakit sangat berbahaya ya, yang menghalangi banyak orang dari kebenaran ya. Di antaranya orang-orang Yahudi kata Allah, hasadan min indi anfusim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Orang-orang Yahudi tidak mau beriman, kenapa? Hasadan, karena hasad dari diri mereka setelah jelas kebenaran bagi mereka. Mereka hasad, ya tentu mereka menolak kebenaran banyak sebabnya. Di antaranya Allah sebutkan karena hasad. Karena mereka lihat ternyata nabi terakhir bukan dari bangsa Bani Israel, tapi dari suku Arab. Sementara mereka meyakini bahwasanya mereka adalah suku terpilih Allah Subhanahu wa taala. Orang paling rasis di dunia ini orang Yahudi. Paling rasis. Kita dapati sebagian orang rasis dengan sukunya. Di tanah air ada yang rasis? Enggak ada. Bangga sukunya sebagai suku ini, darah hijau, darah putih, darah kuning, ya macam-macam. Ya, lebih daripada itu semua orang Yahudi. Mungkin dia pikir darahnya darah emas ya. 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 Itu rasismenya luar biasa. Nah, ketika ternyata ada nabi terakhir bukan dari Bani Israel, maka mereka tidak mau beriman. Cuma satu masalahnya, itu nabi bukan dari Bani Israel, itu aja. Sampai mereka begitu semangat beriman dengan nabi tersebut, sampai mereka sengaja pindah dari negeri Syam, pindah ke Hijaz. Dan mereka tahu nabi tersebut akan berhijrah ke daerah yang penuh dengan korma. Maka mereka pindah ke Khaybar, mereka juga pindah ke Madinah. Menantikan kedatangan nabi tersebut. Dan mereka tahu ini sudah waktunya datang nabi tersebut. Ketika datang, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ketika datang siapa yang mereka kenal, mereka justru kafir. Ya. Padahal mereka tahu nabi benar, ya. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang kami berikan kitab, yaitu yang diberikan Taurat orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka. Allah kasih gambaran bahwasanya mereka kenal Nabi Muhammad SAW dengan pengenalan yang benar-benar yakin. Sebagaimana kita kenal anak kita tahu kayak apa modelnya, sifat fisiknya bagaimana, hobinya apa, mainnya kemana, mereka tahu. Mereka tahu sifat fisik Nabi, mereka tahu. Apa yang Nabi perintahkan, mereka tahu. Teman-temannya Nabi, mereka tahu. Main kemana, hijrah kemana, mereka juga tahu. Tapi ketika datang, mereka tidak beriman. Kenapa? Hasad. Karena hasad. Itu aja. Karena kalau mereka tahu ada nabi terakhir dari suku lain, berarti suku mereka turun derajat. Karena nabi terakhir ternyata dari bangsa lain. Inilah yang menjelaskan juga, menjadikan yang lain juga hasad ya. Seperti apa? Orang-orang kaum Nabi Saleh juga tidak beriman kepada Nabi Saleh ya. Abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Apakah satu orang kita ikuti, kita banyak kok. Enggak gitu Saleh satu orang. Kita pembesar-pembesar banyak orang. Ngapain kita ikuti Saleh? Apa? Hasad. Ya. Demikian juga seperti disebutkan dalam sirah
Dalam riwayat Ibnu Hisham, di antara sebab kenapa Abu Jahal tidak mau beriman karena apa? Hasad. Hasad. Ketika ada seorang bertanya kepada Abu Jahal, bagaimana menurut engkau tentang kau dengar dari Muhammad? Maka Abu Jahal dari Bani Makhzum, maka dia berkata, tanaza'na nahnu wa Banu Abdi Manaf asy-syaraf. Kami, yaitu Banu Makhzum, bersaing dengan Banu Abdi Manaf untuk meraih kemuliaan. Itu Banu Hashim maksudnya. Banu Abdi Manaf kabilahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaing. At'amu fa at'amna wa hamalu fa hamalna wa a'tau fa a'taina. Mereka bagi makanan, kami juga bagi makanan. Mereka kemudian menjalankan tugas-tugas yang baik, kami juga menjalankan tugas-tugas yang baik. Ya. Dan mereka memberi, kami juga memberi. Jadi kami selalu bersaing. Dan dua kabilah paling top dari Quraisy, yaitu kabilah Bani Hashim sama kabilah Banu Makhzum. Kabilahnya Nabi Muhammad SAW dan kabilahnya Abu Jahal. Dia berkata, hatta idza tajadaina ala rukab wa kunna ka farasai rihan qalu minna nabiyyun ya'til wahyu minas sama. Sampai ketika kami sudah bersaing, lutut kami sudah seimbang, seperti kuda yang sudah tinggal di ujung bersaing, siapa yang menang? Yang berpacu tinggal sudah sama-sama setara. Tiba-tiba mereka bilang, kami punya nabi yang wahyu turun kepada kami. Gimana kami menyainginya? Kalau kami ngakui dia nabi, selesai, kami kalah saingan. Cara satu-satunya, kami nggak mungkin bilang, oh kamu punya nabi, kita juga punya nabi. Nggak mungkin. Karena nggak ada wahyu yang turun kepada Abu Jahal. Cara satu-satunya agar kami tetap dalam persaingan yang sama, kami dustakan nabi tersebut. Sehingga kami tetap setara. Ini sebab diantaranya Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW agar tetap seimbang. Ini rivalnya siapa? Rival gua ini. Kalau diakui selesai ya. Repot. Ya. Di antara sebab kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak beriman, jadi orang munafik. Kenapa? Karena hasad. Ya. Kenapa? Karena ketika terjadi perang saudara antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang mereka dikenal dengan Banu Qailah. Mereka neneknya satu, namanya Qailah. Punya anak-anak sampai akhirnya terkumpulkan pada dua suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Suku Al-Khazraj lebih banyak daripada suku Aus. Di antara suku Al-Khazraj adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian mereka berperang 120 tahun, sekitar 100 tahun lebih lah, 100 tahunan. Sampai akhirnya puncak-puncak peperangan pada Yaumul Bu'ats, itu 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Yaumul Bu'ats. Maka terjadi perang yang dahsyat sehingga seluruh senior mati, kecuali tinggal satu senior yang belum mati. Satu senior tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari kedua belah pihak. Senior suku Aus tewas, senior suku Aus juga tewas. Tinggal satu yang belum mati siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya mereka sepakat, habis perang ini kita angkat si Abdullah ini bin Ubay bin Salul jadi pemimpin kita. Kita berikan mahkota sehingga dia menjadi pemimpin suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj di Madinah. Dan Abdullah sudah siap jadi pemimpin. Karena tinggal dia satu ekor yang jadi apa? Satu-satunya yang masih senior. Yang lain semua anak-anak muda. Ternyata mereka pada masuk apa? Islam. Akhirnya yang jadi pemimpin adalah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Maka dia hasad. Dia tidak mau masuk Islam. Terpaksa masuk Islam ketika perang Badar kaum muslimin menang. Dia takut akhirnya masuk Islam tapi munafik. Di antara sebabnya, kenapa? Karena hasad. Karena hasad. Oleh karenanya, hasad ini adalah penghalang hidayah. Ya. Dan mengantarkan orang untuk berbuat zalim, mengantarkan orang untuk meninggalkan hidayah. Sudah dapat hidayah, dia tinggalkan. Gara-gara apa? Hasad. Gara-gara hasad. Taib, di antara sebab penghalang hidayah adalah jabatan dan kekuasaan. Yang keberapa ini? Yang kelima, jabatan dan kekuasaan. Sebagai contoh nyata ya, tentang hal ini, seperti perkataan Fir'aun. Fir'aun ketika didakwahi oleh Nabi Musa dan Harun, ya, hujahnya kuat ya. Dan Fir'aun tahu mereka di atas kebenaran. Nabi Musa harus kebenarannya. Makanya Allah sebutkan, ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa uluwa. Mereka menolak kebenaran, padahal mereka yakin, jiwa mereka yakin. Kenapa mereka tolak? Dzulman wa uluwan, karena mereka sombong merasa tinggi. Ya. Mereka nolak kebenaran. Dan Nabi Musa pernah berkata kepada Fir'aun,
laqad alimta ma anzala haula ila rabbus samawati wal ardi basair. Kata Nabi Musa, wahai Firaun, sungguh kau telah tahu tidak ada yang menurunkan seluruh mukjizat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kau tahu, hatimu tahu. Ya. Cuma di antara sebab dia tidak mau beriman karena tidak ingin lengser dari kepemimpinannya. Apa kata kaumnya? Faqalu anu'minu, mereka berkata anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Bagaimana kita mau beriman kepada Musa dan Harun sementara kaum mereka menyembah kita? Kata Firaun dan Haman. Gimana kita mau beriman kepada Musa dan Harun sementara kaum mereka menyembah kita? Gampangannya seakan-akan mereka berkata, lah, kalau kita beriman kepada Musa dan Harun, ya kita beriman kepada agama budak-budak kita. Ya kita turun tahta dong. Tadinya mereka nyembah kita, sekarang kita balik nyembah mereka. Enggak lah. Kita akan hilang kekuasaan. Di jabatan, ya enggak lah. Masa kita beriman kepada dari budak-budak kita? Karena Musa dan Harun dari Bani Israel, budak-budaknya Firaun. Ya. Jadi tidak mau kehilangan kekuasaan dan jabatan. Di antara contoh nyata juga tentang ini adalah Heraklius ya. Sebagaimana saya pernah ceramahkan dalam kisah tragis Heraklius ya. Yang dia sudah mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW ketika dia panggil Abu Sufyan. Kemudian dia tanya-tanya tentang Nabi SAW. Seluruh pertanyaan yang detail. Bagaimana. Banyak pertanyaan yang dia simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu adalah musuh pengganti Abu Jahal. Dia musuh paling besar dari kaum Quraisy yang melawan kaum muslimin. Ke Abu Jahal tewas, yang ganti siapa? Abu Sufyan. Dalam perang Uhud siapa pemimpinnya? Perang Badar Abu Jahal tewas. Perang berikutnya perang Uhud adalah Abu Sufyan. Perang Khandaq juga siapa? Abu Sufyan. Dan seterusnya. Oke, ketika dipanggil Abu Sufyan, kemudian Heraklius tanya, setelah dapat informasi dia ambil kesimpulan. Dia berkata, "Fa in kana ma taqulu haqqan," kalau yang kau ucapkan itu benar wahai Abu Sufyan, "fa sayamliku mawdi aqdamai hataini," dia akan menguasai tempat kedua kaki ini. Dia akan menguasai singgasanaku ini. Dia akan menguasai singgasanaku ini. Walau a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Kalau saya tahu saya bisa sampai kepada dia, saya akan berusaha menuju dia. Ya. Akan berusaha bertemu dengan dia. Walau kuntu indahu, kalau saya berada di sisi Muhammad, la ghasaltu an qadami, saya akan cuci kakinya. Bayangkan Heraklius, raja Romawi, bilang begitu. Itu yang sekarang itu lagi berkuasa di alam semesta. Siapa? Heraklius. Heraklius apa Donald Trump? Heraklius. Gampangannya, misalnya seorang ketemu Donald Trump, dia berkata, kalau saya ketemu dia, saya akan cuci kakinya. Kira-kira ini orang hebat nggak ini? Yang ngomong bukan sembarang orang, yang ngomong Donald Trump misalnya. Orang luar biasa. Sampai ketika mendengar itu Abu Sufyan kaget. Waduh, ternyata Muhammad ini luar biasa ini. Ini pemimpin dunia, Heraklius takut sama dia. Karena Heraklius ngomong benar. Ya, kalau saya bisa ketemu dia, saya akan cuci kakinya sebagai bentuk apa? Penghormatan. Subhanallah. Jadi benar-benar dia mengakui kebenaran. Tapi apakah dia beriman setelah itu? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Takut kehilangan kerajaannya, takut kehilangan kekuasaannya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, maka dia kumpulkan anak buahnya semua setelah dia diskusi dengan beberapa ahli agama, ternyata semua sepakat itu nabi yang kita tunggu, itu yang kita sering bicarakan selama ini, itu yang kita diskusikan, itu yang kita tunggu-tunggu selama ini. Si kesibukan mereka nunggu datang nabi terakhir karena mereka tahu saatnya tiba adalah tahun-tahun ini. Nah, sekarang sudah tiba. Itulah yang kita nanti-nantikan. Akhirnya dia sudah yakin itu Nabi Muhammad SAW, maka dia kumpulkan anak buahnya, dia tutup istananya, kemudian dia menyampaikan bagaimana kalau kita ikuti Nabi ini, kita akan semakin jaya, semakin kokoh. Akhirnya anak buahnya ngamuk semua. Ketika anak buahnya ngamuk, dia bilang, saya cuma coba iman kalian. Ternyata iman kalian top. Udah. Saya cuma coba aja. Jadi cuma coba-coba aja. Akhirnya dia milih kerajaan daripada akhirat. Ya. Terkadang orang karena jabatan, ya, dia tidak mau mengikuti hidayah. Dia tahu hidayah, jabatannya akan hilang. Hidup cuma sekali. Ya. Mau jabatan ini, apa jabatan di akhirat. Taib. Berikutnya, yang keberapa? Yang keenam.
Di antara sebab terhalangnya hidayah adalah syahwat, yaitu ada duniawi yang harus dikorbankan. Tidak mau meninggalkan kenikmatan duniawi tersebut. Ya. Inilah sebab sekarang juga banyak ahlul kitab yang tidak mau masuk Islam. Karena orang Islam susah katanya. Nanti masuk Islam disunat. Kemudian khamar haram. Nggak boleh lagi ini, nggak boleh nggak boleh bersolat, macam-macam. Susah. Susah. Kalau kita agama ahlul kitab kan nyaman ya. Khamar oke. Ke tempat ibadah pakai baju indah, kelihatan aurat oke. Nonton film-film juga oke. Babi juga sangat lezat. Khamar juga sangat apa? Lezat, luar biasa ya. Kalau itu semua masuk Islam semua tidak boleh. Saya pernah naik pesawat ya, bisnis kelas dengan istri ya. Dibayarin orang. Pesawat Belanda ya, apa KLM apa namanya saya lupa. KLM ya. KLM ya. Jadi naik pesawat, istri saya pakai cadar, saya pakai begini, pakai baju ustad ya. Pakai songkok ya. Ya. Terus dia kasih apa namanya? Minuman. Saya ambil, saya pikir jeruk karena orange kan. Terus saya iseng nanya, apa ini? Nggak usah tanya saya ngomongnya gimana. Pokoknya ini apa? Terus dia bilang sempen. Sampean apa sempen? Wah, bir. Waduh, subhanallah. Padahal saya sudah pakai baju ustad. Ya karena rahib-rahib mereka juga suka mabuk. Mau pakai baju rahib kasih. Karena mereka suka mabuk ya. Mungkin dipikir pendeta muslim juga suka mabuk ya. Subhanallah. Ya kalau masuk Islam tidak boleh lagi minum, repot. Ini menghalangi banyak orang dibuat buruk-buruk tentang Islam. Kamu nanti nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Wah, susah. Sama, kamu kok ikut sunnah, udah nggak bisa main gitar lagi, nggak boleh riba lagi, nggak boleh nonton film lagi. Ya, ikut sunnah susah. Agama Islam itu agama yang fleksibel. Ternyata terlalu kaku. Ya, orang nggak mau kenal sunnah lagi kan. Kayak ditakut-takutin ya. Dan ini pernah terjadi kisah kepada seorang penyair terkenal namanya A'sha. Saya bacakan di dalam Bidayah wan Nihayah. Dia seorang penyair terkenal dan dia kalau sudah muji orang luar biasa, orang tersebut akan naik pamornya, reputasinya. Makanya orang senang kalau dia yang muji. Bahkan dia cari uang dengan ini, dia pergi ke amir siapa, ke kabilah siapa, kepala kabilah dia puji, dapat duit banyak, nanti suku kepala kabilah itu naik apa? Naik apa? Kalau dia kasih testimoni luar biasa dan dia ahli bahasa Arab. Namanya A'sha. A'sha bin Qais bin Tha'labah dari Bakar bin Wa'il ya. Dan satu hari, dan dia sudah memuji Nabi, ada syair-syairnya. Dia memuji Nabi SAW. Suatu hari dia ingin pergi ke Nabi SAW, ya ingin masuk Islam. Maka dia mendapati zaman Nabi, dan dia sudah dengar tentang Rasulullah SAW. Maka dia pun jalan naik onta menuju Nabi SAW untuk menyatakan Islam. Di tengah perjalanan, kata Ibnu Hisham, falamma kana bi Makkah au qariban minha, ketika dia sampai di Mekah, atau Nabi masih belum berhijrah. Ketika sampai di Mekah atau menjelang dekat Mekah, maka kemudian ada yang menghalanginya. Ya, maka sebagai orang musyrikin ada yang menghalanginya ya. Maka dikatakan kepada dia, ya, kau mau masuk Islam, Muhammad tuh mengharamkan ini, mengharamkan ini, mengharamkan ini. Repot dia. Muhammad mengharamkan judi, Muhammad mengharamkan zina. Waduh, repot ini. Ada yang mengatakan dia ketemu ketika Nabi sudah di Madinah, ya. Ketika khamar sudah diharamkan. Intinya disampaikan kepada dia, kau masuk Islam, mau ketemu Muhammad. Sementara Muhammad mengharamkan judi, mengharamkan zina. Waduh, repot. Orang kalau sudah senang zina, haram repot. Kalau judi masih oke lah ya. Kalau zina, waduh, haram susah. Muhammad mengharamkan khamar, waduh ini lebih susah lagi. Masuk Islam nanti begitu. Kata dia, ya udahlah, saya pulang dulu, saya puas-puasin dulu zina sama khamar, nanti saya masuk Islam. Dia pulang dulu, di tengah jalan dia mati. Kejatuhan, jatuh dari ontanya mati. Subhanallah. Jadi menghalangi dia apa tidak? Karena syahwatnya.
syahwatnya, tidak ingin dapat hidayah. Karena ketika dia dapat hidayah, maka khawatir kebiasaannya terhalangi. Dan itu sekarang banyak terjadi juga, saya katakan tadi, bukan cuma dari Nasara ke Islam, dari orang yang pelaku maksiat menuju sunnah. Kenapa dia tidak mau menyambut hidayah? Karena dia tahu kalau dia ngaji akan banyak hal yang dia sukai terhalangi. Yang dia suka terhalangi. Ya. Hobinya nonton gimana mau ngaji nanti nonton nggak boleh lagi. Saya hobi nonton Korea masalahnya. Drakor, drama Korea. Ya. Repot. Ya. Saya mau ngaji nanti saya nggak bisa lagi main musik sementara pemasukan saya dari apa musik. Ya, repot. Ya. Saya mau ini nanti saya nggak bisa lagi main film karena saya artis terkenal. Ya. Kalau saya kenal sunnah nanti nggak boleh lagi. Jadi banyak pertimbangan. Nah di sana ternyata ada alternatif, ada kajian yang itu semua boleh. Mending yang ini. Ya nggak? Ini saya tetap bisa eksis, masih bisa menjalankan kebiasaan saya. Tidak ada masalah. Ustaz ini terlalu kaku. Ya artinya gitu. Jadi karena ada duniawi yang tidak ingin dia tinggalkan. Akhirnya dia milih hidayah, milih terserah, milih begini atau milih begitu. Saya ingin ngaji masuk surga tapi tetap terkenal dengan glamornya kehidupan saya, dengan maksiat yang saya lakukan, ya sudah. Ada alternatif ustaz-ustaz yang bolehkan, ya sudah. Oleh karenanya di antara hal yang menjadikan seorang terkadang terhalang dari hidayah karena ada duniawinya yang harus dia korbankan. Dan dia tidak mau mengorbankan duniawi tersebut. Ada kesenangan ya. Oleh karena sebagian pelaku bid'ah benar-benar mencela sunnah karena sunnah tersebut mengusik kebiasaan dia, kesenangan dia. Dia senangnya begini ya ini repot. Ya. Kalau saya senang misalnya ngaji ikhtilat campur laki-laki perempuan, kalau saya ngaji senang sambil bawa DJ, bagaimana mengenal sunnah? Harus saya tinggalkan ini semua, berat. Sementara itulah kebiasaan saya, kesenangan saya, itulah audiens saya dan seterusnya gimana? Ya, maka terkadang gara-gara padahal kalau kita tanya sama seluruh ulama nggak boleh pengajian seperti itu. Mana ada boleh campur ngaji lah. Mau mazhab apapun. Campur laki-laki perempuan pakai musik-musik mana mazhab mana yang boleh? Ya, mazhab mana yang boleh? Ya. Tapi kalau ditinggalkan repot ya. Karena disitulah orang menyukai kita karena kita mencampurkan hak dengan batil. Kebenaran dengan kebatilan. Kemudian yang keberapa sekarang? 7. Di antara perkara yang menghalangi seorang dari hidayah ini termasuk duniawi juga, yaitu adalah tidak kuat untuk ditinggal oleh keluarga. Dan ini dilakukan oleh orang non-muslim ketika sebagian di antara mereka masuk Islam benar-benar diboikot. Diboikot, dijauhin, diputuskan semua relasi semua yang nggak ada ya. Kalau ada ini dipecat semuanya sehingga dia susah. Dilarang balik ke kampungnya, dimusuhi. Dan dia tidak kuat, harus meninggalkan apa? Saudara. Berat. Sehingga akhirnya ada yang kembali lagi. Ada yang kembali lagi. Ya. Ini di antara ujian ya. Yang ini dihadapi oleh para sahabat ketika mereka berhijrah, mereka masuk Islam, mereka bermusuhan dengan ayah mereka, bermusuhan dengan ibu mereka, bermusuhan dengan kakak adik mereka, harus pisah dengan istrinya, bermusuhan dengan suaminya. Dan mereka menjalaninya. Ya. Sebagian orang tidak kuat. Sehingga akhirnya musuh Islam nggak jadi, nanti bakalan repot. Akhirnya tetap bertahan pada kekufurannya. Sebagian ada yang harus bersiasat. Saya ketemu orang dia bilang saat saya masuk Islam, masuk Islam silakan. Tapi nggak usah ramai-ramai. Saya bilang enggak, saat kita cuma pribadi, kita berdua. Dia shouting saya dengan dia bilang saya untuk nguatin saya. Saya juga nggak pengen orang keluarga saya tahu. Kenapa? Karena saya nanti masalah. Jadi dia menyembunyikan apa? Islamnya. Tapi ini masuk Islam. Milih masuk Islam dengan apa? Diam-diam ya. Ini diantara sebab terhalang hidayah karena memilih kenyamanan keluarga. Kenyamanan kalau dia masuk Islam dia akan terbuang sehingga dia meninggalkan Islam. Yang terakhir mungkin sampaikan adalah di antara penghalang paling besar adalah taklid kepada nenek moyang. Ya. Ini paling berat. Kata Ibnu Qayyim ini penghalang hidayah paling apa? Paling besar taklid kepada nenek moyang. Inna wajadna aba'ana ala millah, ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun. Ya. Kami mendapati nenek moyang kami begini caranya, kami tinggal ngikut. Ya.
Ya. Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang dijalankan oleh nenek moyang kami, ya. Dan itu yang menjadi penghalang para pengikut kaum para nabi untuk masuk Islam. Nabi Ibrahim, ya, ketika berdakwah mereka mengatakan kami dapati nenek moyang kami sudah seperti ini. Ya, sudah nongkrong menyembah berhala. Kami tinggal ngikut, ya. Tradisi berat untuk ditinggalkan. Berat. Kenapa? Karena tradisi ini sudah dijalankan oleh nenek moyang. Dan Nabi SAW ketika berdakwah dia merubah tradisi. Tradisi yang baik dijaga. Tradisi yang salah dirubah oleh Nabi SAW. Maka di antara celaan kepada Nabi SAW, dia dituduh sebagai sobi. Sobi artinya orang yang keluar dari apa? Tradisi nenek moyang. Makanya ketika Abu Lahab memprovokasi masyarakat untuk meninggalkan Nabi, dia mengatakan ini sobi, hada kadzabun sobi, ini pendusta dan dia sobi, yaitu orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Kalau ada orang masih Islam dulu mereka katakan sobauta, kau sudah keluar dari tradisi nenek moyang, oke, senjata paling andalan agar orang bertahan. Meninggalkan tradisi nenek moyang. Dan siapa sih di antara kita tidak cinta sama nenek moyang? Kita semua cinta sama nenek moyang, bangga punya nenek moyang. Tapi ketika kita dikatakan menyelisih tradisi nenek moyang berat. Ini andal. Makanya ketika tadi kita sudah sebutkan kisahnya ketika Abu Thalib didakwai oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Abu Jahal? Dia cuma mengatakan, "Atarghabu an millati Abi Abdul Muttalib?" Kau benci agama bapakmu? Selesai. Nabi ceramah panjang-panjang, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka bi indallah." Panjang. Abu Jahal cuma pamanku ucapkan la ilaha illallah, satu statement perkataan yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Abu Jahal cuma bilang, "Kau benci agama bapakmu?" Selesai. Dan Abu Thalib terprovokasi, dia nggak mau gimana saya dikatakan benci kepada agama nenek moyang saya. Akhirnya tidak beriman. Maka ini paling berat, menyelisih tradisi, berat sekali. Sampai sekarang banyak orang Islam masih di atas tradisi yang salah, masih banyak. Ya, masih banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Ya, ya kita tidak memusuhi tradisi yang baik. Kita versi Islam ya, versi Islam. Kita kan Islam datang untuk memfilter tradisi. Tradisi baik kita ambil, kita kembangkan seperti kita di Indonesia banyak tradisi kesopanan, tradisi silaturahmi, tradisi sama tetangga baik, tradisi kerjasama, gotong royong, banyak tradisi yang kita miliki, yang kita bahkan kita pupuk tradisi tersebut. Dan ada tradisi yang tidak sesuai, tradisi yang menyelisih syariat. Ya, kalau kita Islam sebagai dalam kacamata Islam ini menyelisihi syariat, ini menyelisih apa? Syariat. Sampai begitunya saya suka dengan tradisi. Saya aja buka puasa di Madinah menjaga kearifan lokal, tetap buka puasa dengan tempe goreng. Ini tradisi yang saya sukai. Gorengan sama bakwan goreng. Maksud saya, Nabi pun demikian. Makanya Rasulullah sebutkan, Allah menyebutkan atau Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Sebelum Nabi diutus sudah banyak akhlak mulia yang ada di tengah-tengah kaum jahiliyah ketika itu. Ada misalnya keberanian, terus setia kawan, terus menjamu tamu, kedermawanan. Ini ada. Dan Nabi mengatakan saya akan sempurnakan, tapi tradisi yang salah Nabi filter. Dan kadang Nabi modifikasi. Contoh, orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka ingin menyampaikan suatu pengumuman yang penting, mereka naik di atas gunung, di atas bukit, kemudian mereka buka baju mereka, kemudian mereka ambil pasir, mereka tuangkan ke kepala mereka. Kemudian mereka berteriak, "Ya Sobaha, ya Sobaha," yaitu silakan datang, ada pengumuman. Itu cara mereka untuk beri pengumuman. Nabi ketika ingin beri pengumuman bahwasanya seorang Nabi, dia juga melakukan cara yang sama. Dia naik di atas apa? Di atas bukit, tapi dia tidak buka baju. Dan dia tidak tuangkan pasir di mana? Kepalanya, karena tidak benar. Tapi dia naik di atas bukit dan dia mengucapkan kata yang sama, "Ya Sobaha." Itu pengumuman. Seakan-akan lagi diserang. Ya, jadi Nabi kalau ada tradisi yang bagus, ada bagusnya, ada buruknya, tinggal dimodifikasi. Yang difilter yang tidak benar, tidak sesuai dengan Islam ya. Seperti di zaman jahiliyah wanita buka aurat, maka tradisi buka aurat dirubah dengan adanya kewajiban berjilbab. Dulu mereka tidak pakai jilbab. Ini orang bilang lagi jilbab tradisi Arab, bukan tradisi Arab tuh nggak pakai apa? Jilbab. Islam datang dengan menyuruh pakai jilbab ya. Nah, kalau sudah tradisi susah ya. Nggak usah tradisi nenek moyang, tradisi keluarga besar kita juga susah. Nggak usah kita bicara tradisi nenek moyang
beneran satu tanah air. Ini tradisi keluarga besar mau diselisih susah. Ya. Seakan-akan mereka memberi gambaran kalau kau bilang ini salah, nenek moyang kita salah. Kita bilang nenek moyang kita salah, mereka beruzur. Mereka nggak tahu. Apakah nenek moyang kita maksum? Tidak mungkin salah. Dan nenek moyang orang beda-beda. Nenek moyang dia, nenek moyang kita beda-beda. Kamu juga nanti jadi nenek moyang 1000 tahun lagi. Maksud saya digambarkan bahwasanya kalau menjadi nenek moyang berarti tidak menghormati mereka, berarti. Tidak, mereka kan punya kondisi tersendiri. Belum sampai dakwah kepada mereka, itu mungkin terbaik yang bisa mereka lakukan. Ya kita tahu ya kebaikan baru kita perbaiki. Kita perbaiki. Contoh seperti di suatu daerah, di situ terkenal banyak ulama, ternyata tradisi tidak bisa dihilangkan. Tetap warisan yang pegang perempuan, ya enggak? Ada enggak? Banyak atau sedikit? Banyak. Enggak bisa. Dakwah macam apa sih enggak bisa. Itu saya ingin jelaskan, tradisi itu berat. Padahal sudah tahu agamanya seperti apa, Islam itu seperti apa, tapi meninggalkan tradisi seperti itu sulit. Karena sudah tradisi apa nenek moyang. Sama juga di suatu daerah, Masya Allah Islamnya bagus, banyak orang hafal Quran. Ternyata kalau sebagian mereka kalau mau nikah, itu perempuan dicuri dulu. Ada nggak? Ada, tradisi. Kita nggak bisa ngomong. Tradisi harus dilestarikan, dijaga. Padahal masih syariat. Gimana perempuan dicuri, khalwat dan macam-macam. Kalau terjadi apa yang terjadi. Tapi tradisi. Mau diapain? Ya. Jadi ini salah satu penghalang luar biasa. Kalau tradisinya merupakan kesyirikan, lebih susah lagi. Kalau tadi bukan kesyirikan, cuma pelanggaran syariat. Ada yang tradisi kesyirikan, tidak bisa. Orang Islam yang punya. Misalnya tradisi harus nyembelih kebo di sawah untuk penghormatan kepada Dewi Sri. Tapi Dewi Sri itu siapa? Coba tanya orang-orang Hindu. Dewi Sri itu dewa perempuan namanya Dewi. Iya. Entah istrinya dewa laki-laki yang mana, saya juga kurang tahu ya. Tapi maksudnya ada mereka punya keyakinan ya, atau Dewi Sri. Saya sudah pernah tanya, tapi itu dia bilang, itu bagi mereka silakan, bagi kita beda. Kita nggak bisa, itu bukan agama kita, bukan agama kita. Kalau mereka silakan, mereka punya keyakinan. Saya pernah nanya sama mereka punya keyakinan, yaitu hak mereka, silakan. Kalau kita tidak, kita hanya kepada siapa? Allah. Ini tradisi tidak bisa kalau umat Islam tidak bisa. Nenek moyang dulu nggak ngerti mungkin, yang lain. Ya. Kalau tradisi sampai pada kesyirikan repot. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha berfikir dengan logika dia terhadap dalil yang datang kepada dia. Jangan dia menggunakan ya dia buang akalnya kemudian dia berpikir dengan logika nenek moyang. Nenek moyang dulu punya kondisi tersendiri yang belum sampai mungkin hidayah kepada mereka, ilmu belum sampai kepada mereka, punya cara berpikir sendiri. Kita sekarang berbeda. Ya pakai akal kita, logika kita, informasi yang masuk kita kelola. Jangan pakai kita buang akal kita pakai akal orang dulu, beda. Ya. Akhirnya di antara sebab utama yang menghalangi seorang dari hidayah adalah tradisi ya. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa saya sampaikan tentang penghalang-penghalang hidayah, dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku hidayah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina fiman hadait. Sering berdoa. Kita ini butuh hidayah. Setiap detik kita butuh hidayah. Kita mau komentar aja harus ada hidayah. Kalau enggak salah komentar. Benar. Nanti bikin heboh ya. Oleh karenanya seorang butuh hidayah dari Allah dalam segala urusan. Demikian saja.